Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali berjumpa dengan Bincang Islam TV. Bersama saya ada akhina Ustaz Muhammad Iqbal Nugraha, betul ya? Iya, betul, Muhammad Iqbal Nugraha. Kita awali jumpa kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi, Ya, antum kan sekarang lagi kuliah di Mesir ya? Ya. Itu di mana? Di Al-Azhar Kairo. Ya, jadi sekarang udah masuk ke semester 7. Oh, sudah mau akhir ya? Sudah mau akhir. Minta doanya buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan studinya lancar. Amin, amin. Dan juga barokah. Nah, sebelumnya kan sebelum Al-Azhar itu kan kampus terkuat, termasuk salah satu kampus terkuat di dunia kan. Di dunia. Nah, masuk Al-Azhar itu kan nggak gampang. Ya. Basicnya Akhi Iqbal dari mana? Jadi memang dari kecil sih, San. Dari kecil itu memang digodok sama pelajaran agama. Bahkan dari TK aja, TK Al-Quran. Dari TK Al-Quran, kemudian SD juga masuk dunia. Jadi siangnya sekolah formal, sorenya dunia. Madrasah ya? Madrasah dunia, SD itu. Terus habis dunia langsung maghribnya ngaji sama bu, ada semacam pengajian gitu. Belajar Iqra, belajar surah-surah pendek, kemudian lanjut juga ke SMP juga mondok. Mondok. Berarti memang anak pondok ya? Iya, anak pondok parah banget ya. Anak pondok Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanya jadi SMP 3 tahun, walaupun memang SMP-nya formal. Tetap formal. SMP formal. Sorenya ada. Jadi mondok. Jadi memang subuh ngaji kitab kuning. Terus pagi sampai jam 12 itu formal. Dari duhur sampai malam itu pembelajaran agama. Di 3 tahun kayak gitu. Nah, baru SMA benar-benar full agama. Jadi di Pondok Pesantren Al-Amin Madura dulu. Oh, di Madura. Iya. Masya Allah. Jadi sebelum ke Al-Azhar itu di Madura dulu 4 tahun. 4 tahun SMA. Memang jalur pendidikan SMA-nya itu di sana 4 tahun. Oke. 4 tahun. Itu beda ya? Jadi di sana kan kurikulumnya kurikulum sendiri. Kalau lulusan SD itu 6 tahun lulusnya. Jadi kan SMP SMA-nya 3 tahun. Cuman untuk lulusan SMP yang melanjutkan SMA di sana harus menyesuaikan kurikulumnya. Jadi dari awal lagi, dari pembelajaran SMP dikebut sampai kelas akhir. Jadi 1 tahun tuh ngejar dulu tetap tinggal. Kayak apa istilahnya kan kalau di pondok itu ada eksperimen ya? Iya, eksperimen. Eksperimen bener ya? Bener, eksperimen. Lo tahu juga ya? Iya, betul banget itu. Iya, ngalamin juga, Pak. Nah, Akhi, kan masuk Al-Azhar itu kan nggak gampang. Iya. Ada syarat nggak sih sebenarnya? Ada syarat. Dan kebetulan setelah di Al-Amin itu saya 1 tahun mondok fokus ke tahfidz Quran 1 tahun. Masya Allah. Tahfidz Quran kebetulan waktu itu udah selesai setorannya dalam waktu 6 bulan. Oke. 50 juz. Tapi itu waktu itu masih setoran. Jadi sekarang terus dalam proses menyempurnakan Ya, untuk mungkin ya. Kan itu kan harus dijaga bener kan? Iya, benar. Hafalan Quran, Masya Allah. Artinya, Akhi Iqbal itu memang sudah terbiasa lalap alfiah, soal selama di nahu ya, selama di pondok ya. Nah, ketika masuk Al-Azhar gimana? Ada syarat khusus nggak di sana? Jadi jalur untuk masuk ke Al-Azhar itu kan banyak. Salah satunya itu ada jalur Kementerian Agama. Oke, Kemenag. Kalau Kemenag itu biasanya 10.000 yang daftar, yang keterima itu cuma 2.000. 2.000 berarti 20%-nya ya? 20%-nya. Dan itu tuh biasanya tesnya itu pengetahuan agama. Jadi dari nilai siro, terus bahasa Arab, tentunya hafalan Quran. Berapa juz? Kalau untuk Al-Azhar berapa juz? Untuk Kemenag itu, jadi untuk Kemenag 2 juz. Minimal 2 juz? Minimal 2 juz. Jadi yang dites 2 juz. Tapi kalau saran sih harus lebih. Soalnya kan lebih aman ya? Iya, soalnya kan semua orang kayaknya 2 juz itu gampang gitu kan. Iya, juz 1, juz 30 kelar berarti kan? Iya. Nah, kalau Akhi Iqbal udah berapa juz? Sampai saat ini? Sudah habis? Kan setoran sudah. Jadi alhamdulillah ya, udah 30 juz, Masya Allah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan, dan sekarang juga memang lagi berusaha untuk mendapatkan sanad. Jadi di sana
masih setoran, jadi Tetap ulang ya. Jadi walaupun misalkan di Indonesia udah sempat setoran selesai, di sana setoran ulang supaya mendapatkan sanad ya, mudah-mudahan. Amin. Sanad perlu ya. Wah, sanad perlu karena itu yang menjamin kebenaran legalitas istilahnya, legalitas keilmuan kita. Berarti Syekh Al-Azhar itu nggak sembarangan ngasih sanad. Oh, enggak. Wah, Ada kategorinya. Ada kategorinya. Jadi tergantung syekh. Jadi memang ada yang benar-benar syadid, dalam artian benar-benar harus makhorijul hurufnya benar, hafalannya harus benar, terus juga wakuf sama berhentinya harus benar. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang syekhnya itu ini kayaknya udah hafal nih. Ya udah dia tes. Habis dites, oh ternyata dia lancar, langsung beliau kasih sanad. Tapi kebanyakan di sana itu harus setor 30 juz. Setor 30 juz tetap. Setor 30 juz. Itu untuk dalam rangka apa? Dalam rangka untuk apa namanya? Untuk mendapatkan sanad. Oke, syarat ya. Syarat. Paling tidak kan ketahuan nih, Iya. yang apa atau yang belum gitu Iya. ya mereka kan. Oke, teruji ya. Dan yang bikin alhamdulillahnya itu syekhnya itu di sana kan banyak. Kemudian juga rumah-rumah kajian-kajian Al-Quran juga banyak. Jadi walaupun misalkan mahasiswanya banyak, tapi tempatnya juga banyak. Jadi nggak terlalu membludak gitu. Dan alhamdulillah guru-gurunya luar biasa, itu yang bikin saya betah. Oh, masuk betah ya? Wah, luar biasa. Walaupun makanannya memang belum sampai sekarang belum masuk. Oh, itu kan tes Indonesia. Kan different, munfarid kan dengan apa tesnya sana kan rasanya kan. Iya. Nah, Akhi Iqbal, artinya kan sudah sekarang sedang kuliah di sana. Suka duka selama di sana seperti apa? Khususnya dalam pembahasan. Karena untuk awal kan mungkin ngikutin Syekh ngomong Arab segala macam, mungkin ada perbedaan tuh, gimana ceritain sama-sama. Suka dulu atau duka dulu nih, Tad? Kayaknya enak kan suka dulu ya. Suka dulu ya. Jadi kalau sukanya itu alhamdulillah di sana itu masyarakatnya antusiasme banget. Jadi masyarakat sekitar tuh kalau misalkan melihat kita seorang pelajar Al-Azhar, langsung Masya Allah, langsung didoakan. Terus juga banyak potongan-potongan harga. Misalkan dapat diskon gitu? Iya, banyak banget. Termasuk untuk memperpanjang visa. Kalau misalkan ini mahasiswa Azhar, itu tuh ada pengurangan harga. Atau misalkan kita jalan-jalan ke suatu tempat, wah ini destinasi kan di sana banyak, termasuk piramid, Sungai Nil, terus juga ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang kayak begitu-begitu. Biasanya turis itu mahal banget. Kalau ini mahasiswa Azhar nggak dipakai. Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah dapat kompensasi. Kompensasi banget. Bahkan dan itu ngebantu banget ya, iya, itu. Bahkan di rumah sakit kan Al-Azhar punya rumah sakit. Oh, punya sendiri. Gratis untuk mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada keterangan ini mahasiswa Al-Azhar, itu sukanya ya. Itu suka. Apalagi suka yang lain? Suka di sana itu masya Allah, guru-gurunya. Jadi setiap kali belajar sama syekhnya itu, selain daripada perhatian, selain daripada lembah lembut, menganggap kami itu sebagai anak, bukan sebagai murid. Artinya pendekatan secara personalnya ya. Jadi kayak bahkan sedikit cerita waktu dia kemarin India, jadi ada orang India, orang Afrika gitu, saya kurang ingat. Beliau itu sepertinya baru bangun, tapi langsung pergi ke kampus. Langsung pergi ke kampus, jadi langsung ikut ujian. Karena memang di sana kalau telat nggak boleh masuk lagi. Akhir, mamnu. Masya Allah kan. Dikit-dikit bahasa Arab juga kan. Ya. Nah, karena Syekh dosennya itu melihat bahwa kayaknya ini baru bangun dan kayaknya belum sarapan. Akhirnya dosennya langsung turun ke bawah. Kebetulan waktu itu ujiannya di lantai 3. Di lantai 3 turun ke bawah beli makanan. Terus setelah ujian dipanggil anak, langsung dibelai kepalanya seperti anak ya, seperti anak, dinasehatin, langsung dikasih makanan. Sampai segitunya. Artinya dari pengalaman itu
antara keilmuan teori dengan pengamalan tuh itu ya. Itu yang masya Allahnya itu. Ya banyak banget, termasuk kayak dulu sempet alhamdulillah sekarang udah dapat sama Tufatul Atfal. Apa itu? Tajwid. Ya. Matan tajwid. Nah beliau itu salah satu pemegang sana Tufatul Atfal tertinggi di dunia. Beliau itu udah tua, kemudian penglihatan beliau itu udah tidak seperti kita. Jadi untuk jalan aja sulit, Ustaz. Nah beliau rumahnya jauh, tapi beliau bisa mendatangi ke kami yang kalau istilah kata perjalanannya aja sampai 2 jam. Beliau datang sendiri menggunakan angkutan umum. Dan itu nggak dibayar saja. Beliau rela, beliau rela. Yang penting bermanfaat untuk tulang mahasiswa. Beliau tempuh. Padahal kami hanya datang gitu, waktu itu memang ada panitianya, hanya datang kemudian menyuguhi makanan makanan seadanya. Syekhnya apa saja masalah tiap hari itu khidmat ya. Itu yang sebanyak kita ambil ya. Artinya mereka tidak hanya sebatas teori. Ini merinding karena ini pengamalan itu yang penting sama-sama. Itu yang menyentuh saya. Jadi kayak saya yang masih muda, kayaknya kalau misalkan seperti di posisi beliau belum tentu mau gitu Ustaz. Tapi masya Allah ketika melihat beliau seperti itu, saya terbetik saya harus seperti itu juga, harus berkhidmat. Masya Allah. Itu kalau misalkan cerita-cerita seperti itu banyak Ustaz. Makanya yang saya sangat kagumi dan saya sangat senang selain daripada syekh-syekhnya yang luar biasa dengan ilmuannya yang sangat luas, untuk pengamalan dan adabnya itu luar biasa. Itu. Akhlak, adab dan akhlak. Nah itu kan sukanya. Ya itu sukanya itu. Kan ini buat gambaran, tapi kalau untuk yang tidak menyenangkan sedikit aja, Akhi Iqbal, itu seperti apa? Mungkin buat gambaran saja. Jadi untuk administrasi di Al-Azhar itu masih manual. Masih manual. Jadi kita pengajuan berkas itu tuh harus di-print terus. Harus rajin ya. Sedangkan kan berkas-berkas yang harus diajukan tuh banyak, termasuk akta kelahiran, paspor, kemudian juga ada keterangan kuliah dan sebagainya. Itu tuh dengan mahasiswa yang sangat banyak. Orang Indonesia aja 11.000 mau mencapai 12 untuk data terakhir. Ditambah dengan mahasiswa yang lain di dunia perwakilan dunia kan, di Asia, di Eropa. Bisa dibayangkan antriannya seperti apa itu. Tapi banyak yang berdalih mahasiswa itu tuh adalah sebuah keberkahan katanya Ustaz. Diajarkan kesabaran katanya. Banyak hikmah lagi ya? Iya banyak hikmah lagi. Ya kalau misalkan duka ya kita ngantri berjam-jam ya itu termasuk duka. Bahkan biasanya saking pengen cepat gitu kan, habis subuh langsung berangkat. Ternyata orang lain juga seperti itu. Jadi sama aja. Akhirnya berarti itu bahasanya sih bukan duka. Ya, bukan duka tapi sih tepatnya itu dilatih untuk kesabaran. Kesabaran. Pasti ada hikmahnya semua dan tinggal dinikmati. Apalagi para tulab kan jauh-jauh datang ke Al-Azhar itu kan tidak hanya sekedar belajar untuk ilmu, tapi juga dilatih untuk kesabaran, ikutin aturan dan sebagainya kan seperti itu. Nah, kita lanjut ini. Akhirnya kan masuk Al-Azhar itu kan tidak gampang. Mungkin buat pesan teman-teman nih yang punya keinginan kuliah di Al-Azhar. Nah, apa saja sih yang mesti dipersiapkan supaya di sana bisa maksimal gitu? Yang pertama tentu niat ya. Niat yang harus kuat. Karena banyak teman-teman yang berangkat ke sana nggak sampai selesai. Banyak teman-teman saya yang berangkat bareng sama saya itu pada pulang karena nggak kuat. Gimana? Kenapa? Karena memang pembelajaran di sana itu gak gampang. Mengikuti pelajaran di sana itu gak gampang. Nah ini juga yang harus digarisbawahi. Untuk belajar di Al-Azhar itu bahasa Arab doang itu nggak cukup. Bahasa Arab. Jadi
selain daripada bahasa Arab, kita juga harus mempunyai basic dari berbagai ilmu yang akan dipelajari nanti. Karena pembelajaran di kuliah itu, apalagi di Al-Azhar, tidak seperti di sekolah-sekolah biasa. Kitab-kitabnya udah kitab-kitab tinggi, udah sesi-sesinya, ada juga diskusi dan lain sebagainya. Bahkan saya sering merasa malu gitu. Yang awalnya di Indonesia merasa wow, gitu. Iya, sesuatu ya. Iya, udah merasa saya dari TK belajar agama gitu kan. Gampang lah gitu kan. Iya. Dan keterima di sana, ternyata di sana. Jadi kalau diskusi, jadi orang ini mengeluarkan dari kitab ini pendapat ini, dari kitab ini. Jadi kok saya nggak tahu ini, kok saya nggak tahu. Di situ ya. Dari situ. Teruji betul ya. Keilmuan kita dari kita. dari kampung ataupun dari negara kita masing-masing ya. Dan tidak boleh ada rasa tinggi atau takabur ya, nggak boleh. Terus apa lagi ketika sahabat-sahabat yang mau kuliah di sana? Jadi yang pertama niat tentunya. Niat harus benar-benar lurus karena banyak banget rintangan. Yang kedua itu bahasa Arab tentunya. Bukan hanya memahami doang, tapi harus paham ketika mendengar. Jadi ketika kita mendengarkan orang Arab, kita harus sudah bisa paham. Karena banyak juga yang dia itu sekedar pahamnya itu jadi baca tulisan Arab paham, tapi mereka nggak bisa ketika orang Arabnya bilang. Akhirnya mereka terkendala ketika kuliah. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Mereka kuliah tapi nggak dapat hasil. Nah itu yang disayangkan, sangat disayangkan. Padahal keilmuannya Masya Allah ya, kajiannya itu tinggi ya. Artinya benar-benar untuk para tulab atau akademisi sangat manfaat sekali ya. Ketika dia tidak paham, artinya dia paham baca literasi ataupun kitab, tapi dia tidak bisa memahami apa yang disampaikan Syekh, jadi masalah juga ya. Jadi masalah. Jadi bisa jadi salah paham. Iya, apa yang dimaksud? Apa dimaksud beda ternyata. Nah itu. Jadi benar-benar harus menguasai bahasa Arab, baik itu membaca, menulis dan juga mendengarkan. Terus selanjutnya? Hafalan Quran. Hafalan Quran. Quran itu benar-benar menjadi syafaat istilahnya di sana. Karena setiap tahun memang diuji Al-Quran. Jadi ujiannya juga, misalkan sekarang juz 1, di tahun selanjutnya dari juz 1 lagi diulang. Jadi semakin naik, yang sebelumnya juga diujikan. Jadi memang Al-Quran itu harus benar-benar disiapkan. Kemudian untuk yang terakhir keilmuan referensi ya. Artinya apa saja? Basic apa saja biasa? Bukan di sana. Kalau ilmunya di sana bisa mulai dari awal. Untuk mengerti, karena memang di Indonesia juga jarang. Jadi fikih ya. Terus tafsir, hadis, usul fikih yang seperti itu, dasar-dasarnya tuh harus sudah. Jadi kalau misalkan kosongan nanti gak nyambung. Artinya gak kasihan ditulapnya juga ya. Jadi sangat berarti sahabat-sahabat. Jadi nanti yang punya niatan dan ikuti apa arah dari akhirnya sebentar ya, insyaallah. Terus kita sudah cerita tadi sesi terakhir nih, apa saja sih yang menarik destinasi Al-Azhar dan Mesir? Kan buat dari daerah juga kan. Apa itu? Sebagai pemberitahuan, Mesir adalah salah satu destinasi paling bersejarah bagi wisatawan. Jadi jangan heran kalau kalian belajar di Al-Azhar ketemu turis terus. Masya Allah. Iya, turis itu dari mancanegara banyak sekali. Jadi di sana itu memang bukan hanya bangunan sejarah Islam doang, tapi Nasrani juga banyak. Nasrani dari Islam. Iya. Bahkan kan piramid sebetulnya besar. Piramid, Sphinx, Sungai Nil. Dan juga ada kota yang sangat menarik, kota yang sangat indah, namanya Alexandria. Masya Allah. Nah, itu Anda pernah nonton ketika kita bertasbih kan digambarkan tuh. Ya kan itu kan termasuk menarik juga ya dari situ ya. Itu di Alexandria
tempatnya itu. Ada jembatan yang sangat luar biasa, apalagi kalau malam-malam kita datang. Wah, itu dengan pencahayaan di bawahnya Sungai Nil, dengan hembusan angin yang luar biasa. Masya Allah. Ajib. Pengen sana kan sama sahabat? Wah, Ya, banyak. Diniatkan lah, banyak yang lain juga. Banyak ya? banget, termasuk bukan kuil istilahnya ya. Istilahnya kayak kuil-kuil bersejarah zaman Mesir kuno. Kemudian ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang di sana nanti kita menemukan dulu Salahuddin itu seperti ini waktu perang lawan Nasrani. Ya, story-nya ya. Story yang memperebutkan Al-Quds. Al-Quds ya. Iya, Menaklukkan Al-Quds. Iya, seperti itu. Al-Quds. Terus museum-museum banyak. Laut juga Laut Merah ada. Oh iya, ini sejarah banget kan. Iya. Yang Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam yang membelah lautan ada di sana kan. Ada di sana. Baik, Ustaz Iqbal. Terakhir Bang Ustaz Iqbal, Iya. berikan motivasi ke sahabat-sahabat. Silakan. Buat teman-teman semua yang masih berada di jenjang pendidikan yang ingin belajar di Al-Azhar, di sana itu salah satu tempat mencari ilmu yang sangat luar biasa. Selain daripada kita menuntut ilmu, kita juga dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Banyak sekali tempat-tempat belajar, banyak sekali tempat-tempat diskusi, sehingga kemampuan kita benar-benar bisa diasah. Dibarengi dengan masyaikh yang luar biasa, saya yakin jika antum sudah datang ke sana dengan niat yang sangat tulus, dengan niat yang sangat bersih, antum gak mau pulang lagi ke Indonesia. Sampai begitu ya? Sampai begitu, Ustaz. Karena saya merasakan sendiri dan kalau misalkan dibolehkan oleh orang tua, 10 tahun saya mau, Ustaz. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Karena luar biasa sekali. Dapat ya feelnya Dapat, ya, semuanya ya. Dan itu sangat luar biasa bagi saya. Baik. Oke, jazakallah khair. Iya, Ustaz. Akhirnya Ustaz Muhammad Iqbal Nugraha, insya Allah kita doakan beliau di sana bisa menyelesaikan dengan segera kuliahnya, bisa langsung S2 di sana, dan ilmunya tentunya bisa bermanfaat untuk seluruh lisan orang-orang yang beriman dimanapun berada, insya Allah ya. Selalu Ustaz. Ya, siap. Kita akhirnya baca hamdalah. Alhamdulillah.